Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Mendiskusikan hadis tentang khatamul anbiya wal mursalin dengan tokoh Qadianiyah ini menarik untuk disimak. Kenapa? Karena adanya perbedaan antara kita dengan mereka ketika memahami hadis ana khatamul anbiya wal mursalin. Biasanya hadis ini diterjemahkan ana, saya Nabi Muhammad itu khatam adalah penutup al-anbiya wal mursalin dari kelompok para nabi dan rasul. Tapi golongan Ahmadiyah ini mengkritik, menganggap menerjemahkan hadis seperti ini tidak ngerti bahasa Arab. Mohon jangan marah dulu. Bagaimanapun kita perlu mendengar mereka. Siapa tahu mereka punya pendapat yang lebih baik. Analisanya suruh melihat kamus. Redaksinya Quran dan hadis itu menggunakan fathah khotam, bukan menggunakan kasrah khotim. Beda. Kalau menggunakan redaksi khotim benar, artinya penutup. Dari khotama itu menutup, khotim berarti yang menutup. Benar. Tapi kalau redaksinya pakai fathah khotam, tidak pernah ada di dalam kamus artinya penutup. Gitu loh. Sebagaimana dimaklumi diskusi dengan teman Qadiani itu, pendekatannya menggunakan hermeneutik linguistik, kebahasaan. Karena Mirza Ghulam Ahmad itu memang dididik Inggris untuk pinter berbahasa Arab. Sampai dalam manuskripnya itu bahasa Arabnya lebih pinter daripada bangsa Arab itu sendiri. Sehingga menerjemahkan ana khatamul anbiya wal mursalin, jangan saya adalah penutup para nabi dan rasul, jangan gitu. Saya ini adalah cincinnya nabi dan rasul. Jadi khotam itu dalam kamus artinya cincin. Dan tidaklah orang Arab laki-laki dijuluki cincin kecuali dia sosok yang paling afdol, paling utama. Sehingga menerjemahkannya jadi gini, aku adalah yang paling unggul, yang paling mulia dari kelompok para nabi dan rasul, bukan penutup para nabi dan rasul.
sehingga sinkron dengan hadis lain, ana sayyidil anbiya'i wal mursalin. Saya ini, kata Rasul, tidak lebih yang dipertuan, yang disayyidkan dari para nabi dan rasul. Maka menurut mereka, menerjemahkan aku adalah penutup para nabi dan rasul dianggap tidak ngerti bahasa. Dia kasih contoh hadis yang lain. Masjidi khotamul masajid, pakai fathah, bukan khotim tapi khotam. Itu jangan diterjemahkan masjidku ini penutupnya masjid. Enggak, ribuan masjid bahkan jutaan masjid dibangun setelah Masjid Nabawi. Gitu. Cerdas. Dan yang dipilih itu memang orang-orang hebat, orang-orang pinter, didoktrin di Inggris sana, pusat kajiannya sana, dibekali buku. Kebetulan saya dapat khusus membahas hadis khatam anbiya. Itu kira-kira ada 80 sekian halaman. Buku ini yang dibekalkan kepada tokoh-tokoh yang akan dikirim ke mancanegara, termasuk ke Indonesia. Dan mereka tidak mau nantang, Pak. Tapi kalau ditantang, welcome. Itu ciri khasnya. Maka jamaahnya kan pinter-pinter. Masya Allah. Nanti ada lagi berdalil dengan syair, Aflatun khatamul falasifa. Plato itu khatamnya para filosof. Jangan diartikan penutup. Jutaan filosof lahir setelah Plato. Ya, itu ceritanya. Coba kalau panjenengan mengaji buku mereka, wah kepencut. Iya gitu. Dengan demikian hadis ini tidak menafikan adanya nabi baru. Itu targetnya di situ. Karena Nabi Muhammad mereka yakini bukan penutup para nabi. Sangat mungkin lahir nabi baru. Baru ada doktrin, diantaranya Mirza Ghulam Ahmad. Sesuai yang dijanjikan Quran, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, bukan Muhammad. Di dalam Al-Quran redaksinya bukan Muhammad, tetapi ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Sehingga mereka yakin Mirza Ghulam Ahmad, Mirza itu julukan, mungkin di Indonesia Gus, Pak Yai. Ghulam sebutan karena memang bawaannya kayak anak kecil gitu, kuntet gitu. Nama aslinya adalah Ahmad, maka pengikutnya namanya Ahmadiyah, golongan sekte Ahmadiyah. Karena Mirza Ghulam Ahmad dilahirkan di Qadian, alhamdulillah dulu ketika ikut jamaah tabligh sempat mendatangi tempat ini, Qadian ini, maka pengikutnya kadang dinamakan Qadianiyah gitu loh. Kadang dinamakan Ahmadiyah, kadang dinamakan Qadianiyah. Wah,
Pengikutnya itu bukan hanya India, Pak. Di setiap negara ada. Konon di Amerika itu komunitasnya paling banyak, nomor 2 setelah Syiah. Lah kalau di Afrika Selatan jumlahnya itu paling banyak, nomor 1. Afrika Selatan kan jajahan Inggris. Di Indonesia ini poskonya dibagi per yang namanya provinsi. Nah, kalau provinsi Jawa Timur, panjenengan kalau ke Jalan Bubutan, Jalan Kembar, itu kan ada kampung-kampung gitu ya, Pak ya, ke timur itu. Setelah polsek itu ada kampung namanya Gang Masjid. Nah, masjid itu pusat kegiatan mereka untuk wilayah Jawa Timur. Saya datangi tempat itu dengan terbuka, bangga kalau diajak diskusi. Apalagi saya mengenalkan keluar dari Jamiah Islamiyah Madinah. Oh, ini namanya Kutuk Marani apa? Sunduk. Saya mau didoktrin sedemikian rupa karena dianggap pinter bahasa Arab. Dengan pinter bahasa Arab itu sebagai modal untuk meyakinkan Mirza itu adalah seorang nabi. Lanjutannya, Pak. Dan kalau diskusi, saya menjadi pendengar yang setia. Cari, oh ini bagus, terima, ini bermasalah, didiskusikan. Dan yang menarik doktrinnya itu adanya keyakinan Nabi Muhammad sebagai penutup itu dianggap bertentangan dengan Al-Quran. Coba pernah sampai membaca referensi seperti ini? Itulah barokahnya diskusi. Kok bisa bertentangan dengan Quran? Cara analisanya tajam. Sifat Allah itu banyak, benar. Yang terkenal saja ada 100 dikenal Asmaul Husna. Tapi klimak dari Asmaul Husna itu ada 2, Rahman dan Rahim. Maka jangan kaget, salah satu thariqatnya umat Islam itu wiridnya hanya Rahman Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Sehingga korupsi berapapun tidak apa-apa, wong Allah Maha Rahman Maha Rahim. Repot gitu. Mencuri apapun tidak apa-apa, toh Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Enggak. Kapan ya ketika korupsi ingat innallaha syadidul iqab. Ayo wani korupsi. Tapi karena yang diingat Rahman Rahim, gampang, nanti kan diampuni oleh Allah. Itu ceritanya. Dan klimak Rahman Rahimnya Allah dijelaskan dalam Al-Quran. Tidak mentolong menghadap hambanya ini yang berbuat maksiat itu, kecuali kepada mereka selalu dikirimi para nabi dan rasul. Sebagaimana firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Maka logikanya, pakai logika, selagi dekadensi moral masih ada, kebejatan masih ada, Allah tidak mentolong untuk menghukum hamba yang berbuat seperti ini sampai kepada mereka oleh Allah dikirimi para nabi dan rasul. Maka keyakinan bahwa Nabi Muhammad itu dianggap penutup para nabi dan rasul sama dengan menutupi Rahman dan Rahimnya
Allah. Cerdas lah, cerdas. Nggak sembarang orang ini. Orang hebat, profesor loh. Jadi amirnya ini gelarnya profesor. Itu ceritanya. Saya tidak tahu kalau kebetulan panjenengan yang berhadapan dengan mereka dikasih tausiah seperti ini, pengajian seperti ini, doktrin seperti ini, saya yakin bingung, Pak. Saya yakin bingung. Iya ya. Selama ini salah. Kalau ada orang yang berkeyakinan bahwa Nabi kita Muhammad penutup para nabi dan rasul, itu ceritanya. Maka rahmatnya Allah dikirimkan Mirza Ghulam Ahmad. Waduh, yang dinikmati umat sedunia, apalagi di Inggris. Ranking 1 itu Muslim kelompok Ahmadiyah, sekte Ahmadiyah. Sampai nyindir, Pak. Masa membangun rumah Allah, masjid aja minta-minta di jalan-jalan gitu. Padahal belum tentu loh yang memberi itu orang Muslim. Disindir begitu. Hati kecil saya, dasar biaya anggaran mereka tuh luar biasa, Pak. Sampai njaluk masjid digawekno sing apik. Dan pendapatan amirnya ini, waduh, ya pantas dia meyakininya dan dia mendakwakannya, sudah merasa rasional, didukung dengan dana yang luar biasa. Itu ceritanya. Nah, sehingga ketika ada orang yang ikut ini salah satu cara Yahudi memecah belah umat Islam. India itu dulu, Pak, Islamnya luar biasa. Dipecah belah, nanti ada kelompok Qur'ania. Pokoknya kalau nggak Quran, enggak. Satu-satunya wahyu hanya Al-Quran. Ada kelompok namanya Ahmadiyah, Bahaiyah. Waduh, ya, setiap sekte punya pengikut yang itu potensi diadu domba tanpa kita menyadari. Setelah paparan ini disampaikan, Mbak, saya tinggal komentar. Ya sudah, khotam itu jangan dimaknai penutup. Khotam itu dimaknai sayyid, yang afdal saja, yang paling mulia saja, menurut keyakinan sampean. Iya. Pertanyaan saya, lebih baik mana? Mengikuti Nabi Muhammad yang sampean yakini Rasul yang paling mulia, Rasul yang paling utama, bukan penutup, tapi sayyid, dibanding, mohon maaf, dengan Nabi Mirza. Itu cara saya diskusi begitu. Tidak usah pakai alat. Dulu saya pelatih karate, Pak. Untuk menghabisi musuh, ngapain pakai tenaga? Tenaga musuh yang dimanfaatkan untuk menyerang mereka sendiri. Dia cudang, tinggal ditembak, gelundung. Ngapain mengeluarkan
yang namanya kekuatan. Sudah, Anda yakin khotam bukan berarti penutup, tidak perlu didiskusikan. Sudah, kalau yakin betul, pertanyaan saya, lebih baik mengikuti Nabi Muhammad yang Anda yakini paling mulia dibanding mengikuti Nabi Mirza, lawannya paling mulia apa Pak? Paling brengsek gitu, terlalu kasar, kurang mulia gitu. Ayo mikir gitu. Cara diskusi ini dulu pernah saya sampaikan. Wah, teman saya itu pokoknya sholat tarawih itu 23, ya enggak apa-apa. Kenapa sampai ngomong itu? Wis pokoknya gitu. Terus saya tanya, sampai sholat tarawih 23 itu ngikuti siapa? Umar gitu. Lah yang 11 rakaat ngikuti siapa? Rasul. Kira-kira sampean itu kalau disuruh milih ngikuti Rasul dengan Umar itu lebih baik mana? Rasul yang ngono gitu. Padahal kedua-duanya boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau disuruh milih, ya tentu milih yang lebih baik. Sudah selesai diskusi. Kita tidak pernah kok menyalahkan yang 47 rakaat, 23 rakaat. Tapi kalau Anda memaksakan diskusi tentang mana yang lebih unggul, ya mending mengikuti Nabi Muhammad gitu. Iya ya, tuh skakmat ya Pak ya, selesai. Bingung Pak, dan tugas saya membingungkan orang. Orang itu kalau tidak bingung masih fanatik dengan pendapatnya, merasa pendapatnya yang paling benar. Nah kalau sudah bingung, fitrah ingin mencari yang lebih mantap. Kalau tidak punya penyakit, tapi kalau sudah dihinggapi penyakit fanatik, waduh susah wis, tidak bisa hidayah masuk ke dalam jiwa kita. Pintu-pintu hidayah, telinga sudah kita tutup sendiri, mata sudah kita tutup sendiri, hati sudah kita tutup sendiri. Lewat mana Allah akan memberikan hidayah? Jangan-jangan tepat ditutup rapatlah pintu-pintu hidayah ini. Telinga kita ditutup, penglihatan kita ditutup, hati kita ditutup. Na'udzubillahi min dzalik. Bingung dia. Kenapa bingung? Karena sampean berdalil masih sepotong. Saya teringat gini, ini modelnya Yahudi memang begitu, Pak. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruni ba'dil. Itu tipenya. Kalau ada informasi yang sesuai dengan opini mereka, di blow up. Tapi kalau nggak sesuai dengan opini, didelikkan. Itu ciri khas Yahudi itu. Masih ingat orang Yahudi ketika disuruh membuka kitabnya, bahwa di dalam kitab mereka ada hukuman mati bagi pezina, ditutupi. Dikira Rasul tidak bisa baca, angkat tangan, terbukti mati. Lain dengan syariat Islam, dibedakan dulu pezina itu muhsan atau ghairu muhsan. Kalau muhsan raja mati, tapi ghairu muhsan didera 100 kali, diasingkan selama 1 tahun. Beda itu ceritanya. Seorang tokoh Pak, mohon maaf Pak, untungnya dia bukan ahli hadis, ahli tafsir, mempunyai pernyataan wah menggembarkan Indonesia bahkan dunia Pak. Nabi Muhammad itu bukan jaminan penghuni surga.
surga. Coba apa enggak muntap sampean? Dalilnya sahih, Pak. Rasul itu menjelaskan, tidaklah hamba kita ini masuk surga hanya karena amal solehnya, enggak, tapi karena juga rahmatnya Allah. Para sahabat tanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Tidak juga aku. Kok titik sampai di sini? Ya logika jalan. Oh kalau begitu Nabi Muhammad pun belum jaminan masuk surga. Rasionalnya jalan. Itu kadang hadisnya dipotong, tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan enak. Walakin Allah qad taghammadani birahmah. Ketahuilah, aku telah diguyupi dengan rahmatnya Allah. Kalau gitu jaminan surga enggak, Pak? Jaminan surga lah. Kalau belum jaminan surga, gimana nanti kita dapat syafaatnya Rasulullah? Nah, itu pola Yahudi dalam mengkaji hadis. Sama, Pak. Kenapa mereka mengingkari adanya hadis? Gara-gara ada larangan dari Rasul. La tatubu anni faman kataba anni ghairul Quran falyamhu. Sahih, Pak, hadisnya. Kalian jangan menulis hadisku. Kalau ada yang menulis hadisku, buang jauh-jauh, bakar, musnahkan. Begitu. Kenapa? Rasio jalan. Karena tidak perlu hadis. Kita hanya perlu Al-Quran. Muncul ingkaru sunnah. Lupa setelah itu Rasulullah uktubu anni wala harap. Tulis tentang aku, hadisku. Enggak usah takut ragu-ragu. Jangan merasa berdosa. Sampai pada akhirnya Rasul wasiat, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma in tamassaktum bima kitaballah wa sunnati. Siapa bilang hadis belum ditulis zaman Rasul? Terbukti sekian banyak mushaf yang ditulis pada zaman Rasul. Lah dakwanya Rasul di akhir itu kan bukan periode oral, tapi menggunakan tulisan. Para penguasa dikirimi surat oleh Rasul ke Heraklius, penguasa Ilya, penguasa Bizantium, Persia, termasuk adalah Najasyi. Hasil surat itu sebagian ada yang memeluk ajaran Islam. Surat asli Rasul sampai sekarang tersimpan di mereka, Pak. Cincinnya Rasul masih mereka simpan. Dicoba dicocokkan, cocok, Pak. Dicuri oleh mereka. Setelah mereka berdatangan ke negeri Islam, menghabisi buku-bukunya umat Islam, sisanya dibakar. Kemudian berbagai yang namanya warisan Muslim dicuri oleh mereka, termasuk tongkatnya Nabi Musa. Kita malah tidak punya. Itu ceritanya. Jadi ngajinya hadis parsial, tidak komprehensi. Itu yang bahaya. Maka saya kaget 7 bulan membina hadis di teman-teman salafi. Saya komentar, kok tidak ada yang ibu-ibu yang tanya, dinasihati saya. Mohon maaf Ustaz, suara wanita aurat pakai tulisan gitu. Bingung saya. Didatangkan Sahih Bukhari jilid 1 halaman 93. Sudah dibuka, suruh baca. Ini cara yang efektif. Jadi bahkan cari ini iki wes. Benar ternyata suara wanita itu apa?
aurat, tapi kan masih koma. Kelanjutannya kok nggak dilanjutkan? Ini bab sholat jamaah. Kalau ada wanita yang melihat kekeliruan imam, tidak boleh pakai suara subhanallah, diganti tasfikul yati. Itu di luar sholat, di dalam sholat. Kalau di luar sholat, dari mana kita tahu hatinya riwayat Aisyah, Ummu Salamah? Dari tulisan? Enggak. Dari ucapan para istrinya Rasulullah. Waktu Rasul ngaji, wanita teriak-teriak, enak laki-laki bisa selalu mengikuti panjenengan sampean ya Rasul. Kenapa? Berilah kami waktu untuk bisa belajar. Ya sudah, kumpul di rumah fulan, nanti saya datangi. Begitu. Siapa bilang suara wanita aurat kalau di luar sholat? Waktu walimah, ketika Rasul mengakad nikahkan dua mempelai, seorang wanita teriak-teriak, angkah tahuma waqad ardatuhuma ya Rasulullah. Kenapa panjenengan mengakad nikahkan dua mempelai itu? Kedua mempelai itu anak susuan saya ya Rasul. Dibatalkan pernikahannya oleh Rasul. Sejak kapan suara wanita jadi aurat? Waktu ngaji seperti ini, datang seorang wanita mengadukan suaminya, ya Rasulullah, saya ini kalau ngimami sholat di rumah selalu saja dipukuli ya Rasul. Oh iya? Yang kedua ya Rasul, kalau saya puasa disuruh membatalkan. Yang diadukan ikhwal suaminya sendiri. Ada lagi yang ketiga ya Rasul, suami saya kalau sholat subuh setelah terbitnya matahari, ngerasani suaminya sendiri di hadapan publik. Lah kebetulan suaminya ikut ngaji bersama Rasul. Dipanggil, apa komentarmu terhadap istrimu? Dibenarkan semua. Adapun apa yang dikatakan istri saya, bahwa saya selalu memukul dia, sudah saya nasihati ya Rasul, kalau ngimam itu jangan panjang-panjang, panjang tak pukul ambil. Itu asbabul wurud, kalau ngimami jangan panjang-panjang. Adapun yang kedua ya Rasul, benar dia ya Rasul. Kenapa orang berpuasa kok kamu batalkan? Saya kan pemuda ya Rasul. Nah itulah kalau saya mau ajak tidur bersama, alasannya poso. Apa kata Rasul? Ini asbabul wurud, tidak boleh wanita puasa sunnah kecuali dengan seizin apa? Suami. Sahih loh hadisnya. Tentang yang ketiga, adapun yang ketiga ya Rasul, Rasul kan tahu saya tidak bisa bangun subuh. Apa kata Rasul? Ya sudah, kalau kamu bangun segera sholat ya. Allahu Akbar. Kapan ya punya mubalik santun kayak Rasul gini? Kalau saya ditanya, bener kamu sholat subuhnya jam itu? Iya ya Ustaz. Kafir kamu. Ngono wae. Enggak, imannya belum kuat. Sholat itu dianggap beban. Nanti kalau imannya kuat, wah dia akan mendatangi jamaah sholat subuh walaupun sambil merangkak. Bijak Rasul. Ya sudah, kalau tidak bisa bangun pada waktu subuh, segera sholat kalau kamu bangun tidur. Sahih hadis. Nah, andai kan ngajinya komprehensif seperti ini, tidak paham kok tidak tanya, makanya jadi guru nggak jelaskan belas.
Ustazah, kenapa tidak dijelaskan kok hanya CBSA? Apa CBSA? Catat buku sampai habis. Ya dijawab, suara ustazah aurat, gitu. Wah, tidak boleh ceramah itu nanti, Pak. Itu ceritanya, harus difahami hadis itu secara proporsional. Kapan suara wanita aurat, kapan dia bukan aurat. Itu model pola pikir yang parsial, belum komprehensif. Alhamdulillah, kalau ingin komprehensif, saya ingatkan dalil yang Anda ketengahkan masih koma. Ana khatamul anbiya'i wal mursalin, koma, la nabiyya ba'di. Anda memahami khotam yang unggul, silakan. Tetapi stressingnya, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah saya. Kokot sudah. Nah, hadis tambahan ini, kelengkapan ini didelekkan oleh mereka. Yang diobok-obok hanya kata khotam. Saya coba, Prof, hadis tentang masjid tadi diulangi. Masjidi khotamul masajid, bohong, masih koma. Saya tunjukkan kelanjutannya. Masjidi khotam masajid ambiya, itu aslinya, Pak. Nakal orang Yahudi itu. Kalau ambiyanya dimasukkan, ini senjata makan Tuhan. Berarti apa? Masjidku Nabawi ini adalah penutupnya masjid para nabi. Berarti tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Pointernya Masya Allah, memelintir dalil itu. Mestinya dalil itu menghabisi mereka, malah dijadikan dalil oleh mereka. Dengan demikian kata khotam bisa berarti yang afdal, bisa berarti penutup. Kenapa kok diskusinya mulai dari awal sampai sekarang khotam? Ternyata sudah ada bukunya untuk diskusi. Padahal keberadaan Nabi Muhammad sebagai penutup, Masya Allah, kata Rasul, ana mahi, ana qasim, ana akhir. Aku adalah Nabi yang terakhir. Kenapa nggak pakai hadis ini? Kenapa tidak pakai hadis lain? Masalu wa masalul anbiya'i min qabli, perumpamaan aku dan para nabi sebelum bagaikan membangun rumah mewah, tinggal satu batu merah yang belum terpasang. Kehadiranku adalah memasukkan batu itu, sempurnalah bangunan keislaman. Kesempurnaan itu sudah dinaskan di dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Kesempurnaan Islam ini juga dijamin oleh Allah abadi ila yaumil qiyamah. Firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini rahmat yang tidak pernah terputus ila yaumil qiyamah. Tidak butuh nabi baru, tidak butuh rasul baru. Kalau butuh nabi baru, untuk apa Allah merevisi syariatnya Nabi Muhammad? Itu sama dengan vonis syariat Nabi Muhammad belum sempurna. Dengar iya lah, iya.
Itu ceritanya, dan akan terus dijaga oleh Allah ila yaumil qiyamah. Siapa yang menjaga aulia Allah, para walinya Allah? Siapa para Allah? Setiap kita orang yang iman ini siap untuk membela agama Allah. Sehingga wali itu bukan songo. Sebanyak umat Islam yang siap membela agama Allah. Kita melaksanakan sholat ini termasuk walinya Allah. Sudah 14 tahun kita ditinggal wafat oleh Rasul, kita masih bisa sholat seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita ketika menggunakan jilbab, dia sebenarnya menolong agama Allah. Dengan berjilbab itulah orang tahu, oh begini dulu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak butuh nabi baru, tidak butuh rasul baru. Alhamdulillah. Iya ya, saya dulu sekretaris Muhammadiyah Pekalongan. Loh, kok nyandak-nyandak rohani? Kalau ingin bertobat jangan sendirian. Diskusi ini monggo sampean keduk tularkan kepada jamaah sampean. Kalau saya yang menjelaskan, pasti mereka tidak mendengar. Alhamdulillah, Pak. Kalau kita nawaitunya untuk mencari kebenaran, gampang kok, yasrah sadrahu lil Islam. Tapi kalau ada sekali lagi penyakit, hanya golonganku yang paling benar, hanya pendapatku yang paling, dari mana, lewat mana Allah akan memberikan petunjuk. Doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba. Ya Allah, tunjukilah kami yang benar, benar adanya. Sering kita sudah meyakini benar, setelah dikaji tiba masih keliru. Warzuqna tiba, beri kami rezeki, kemampuan untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Terlalu banyak di antara kita tahu kebenaran, tapi tidak bisa mengikuti kebenaran itu. Mohon maaf, kalau misalnya saya jadi hakim, kadang-kadang begitu, gitu, kadang-kadang. Mudah-mudahan ridha Allah selalu sama kita. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.